Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku di kelas Announcing Teknik dan Audio Content Production. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama ya terkait mata kuliah ini, di mana nantinya teman-teman akan saya ajarkan bagaimana caranya suara kita supaya bisa mengikuti intonasi dan juga bagaimana suaranya supaya jernih. Tentunya suara kalian bisa dijual di industri secara langsung. Baik teman-teman, perkenalkan saya dengan Julaiha Probo. Mungkin teman-teman bisa cek Instagram saya atau di TikTok saya. Saya baru punya follower sekitar 100 ribuan follower, dan itu benar-benar real semua, tidak ada akun yang beli. Karena memang sejauh ini saya melakukan share terkait dengan komunikasi ataupun dengan voice over. Ada teknik-teknik suara yang memang nanti akan saya berikan contoh videonya dan kita kaitkan dengan mata kuliah teknik announcing ini. Oke, jadi teman-teman tentu pada saat menjalankan mata kuliah Announcing Technique and Audio Content Production ini, teman-teman, kita sama-sama punya tujuan dan ada capaian mata kuliahnya. Yang pertama tentu teman-teman harus menguasai teknik announcing secara profesional. Bagaimana caranya teman-teman menyampaikan satu informasi dengan menggunakan vokal yang bulat, artikulasi yang jelas, dan juga penyampaiannya harus informatif. Mungkin kalau misalnya sebagai contoh teman-teman melihat gitu kan ya, penyiar radio. Siapa yang gak senang dengan suara penyiar radio? Tanpa terlihat orangnya, teman-teman bisa jatuh cinta dengan suaranya. Teman-teman juga akan saya ajarkan untuk bagaimana caranya nanti memproduksi audio menggunakan teknologi audio terbaru, bagaimana proses editingnya termasuk rekamannya. Teman-teman nanti menggunakan perangkat masing-masing ataupun menggunakan perangkat studio. Bagaimana caranya teman-teman mix and match antara suara kalian dengan musik yang akan kalian masukkan, dan bagaimana caranya supaya suara kalian ini bisa berkualitas tinggi sehingga bisa dijual di industri. Dan teman-teman juga harus tahu bagaimana sih caranya memasarkan suara kalian, karena sekarang eranya udah media sosial ya, apa-apa dijualnya di media sosial. Jadi saya harap teman-teman bisa memproduksi dan juga memasarkan sambil kita belajar di 1 semester ke depan. Di bagian sini ada relevansi mata kuliah di era digital. Jadi di sini teman-teman tentu bisa banget kayak memproduksi podcast, memproduksi audio, lalu nanti teman-teman bisa memasukkan voice over ke dalam ya, sekarang ada VR, ada AR ya kan, ataupun memang kalian memasukkan suara kalian sebagai voice over di Reels misalnya di Instagram atau mungkin di video TikTok dan lain-lain. Tentu semua project yang akan kita jalankan dalam 1 semester ini benar-benar nanti teman-teman bisa dijadikan atau dikembangkan ke dalam satu project lanjutan yang besar. Dan kalau untuk saat ini teman-teman juga harus tahu nih, tren terkini di dunia industri audio tahun 2025. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan immersive sound dan juga 3D audio. Jadi kalau misalnya 3D itu ketika teman-teman dengerin itu tuh berasa kayak ada yang dung-dung lewat dari kanan kiri gitu ya. Itu 3D audio. Dan teman-teman juga sudah harus tahu bahwa semua project, semua kerjaan yang berkaitan dengan suara itu harus berkualitas tinggi, harus sesuai dengan relevansi konten yang akan kita pasarkan. Dan kalau di dalam produksi audio itu juga kita bisa menggunakan AI. Kalau sekarang itu AI bisa kita gunakan ya untuk misalnya mengclearkan suara
ada suara nuansa ruangan atau mungkin suara kita menggema, kita masukkan ke dalam satu Adobe yaitu AI gitu kan ya, Adobe Podcast juga bisa, misal contoh salah satunya, dari situ suara kita jadi jernih karena memang diedit berdasarkan AI. Dan kalau misalnya teman-teman sekarang udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi entah itu yang berbayar ataupun gratis untuk melakukan editing suara supaya semakin greng, supaya semakin oke gitu didengar sama orang-orang. Dan kalau misalnya teman-teman di audio konten media penting era digital, teman-teman tuh pasti punya keunggulan. Emang apa sih Kak unggulnya? Kalau misalnya kita jualan suara, jadi kalau misalnya kita punya suara yang oke, kita punya artikulasi yang jelas, kita punya intonasi yang bagus, maka teman-teman bisa banget loh. Misal kalian lagi ada aktivitas apa, terus kalian sambil rekaman, jadi nggak harus di dalam studio sebenarnya kalau untuk audio saja. Cukup nanti misalnya teman-teman akan praktek sebelum teman-teman masuk ke studio rekaman ya, teman-teman bisa praktek entah itu di balik lemari baju atau di bawah selimut tebal, sehingga tidak ada suara yang memang menggema dari sekitar kita. Dan kalau misalnya teman-teman pahami deh, kalau ada suara yang enak, bikin orang menarik, itu biasanya engage-nya tinggi. Contoh, misalnya ada satu video yang kalian buka lewat Instagram, ada reels lewat. Kalaupun memang suaranya enak banget, tiba-tiba kalian dengerin tak, ih suaranya enak ya, pasti kalian akan diem dulu sebelum kalian scrolling. Jadi teman-teman, saya ingin banget memastikan bahwa kalian punya bekal suara bagus mulai hari ini. Nanti kita akan praktek ya setelah ini ya. Dan tentu teman-teman, kalau yang namanya suara itu kan gampang banget ya dibagiin. Entah itu sekarang bisa teman-teman share lewat WhatsApp, voice note, bisa juga teman-teman tetap kirim lewat email dan juga Google Drive lain-lain. Gampang banget, semuanya bisa didistribusikan. Dan kalau untuk struktur dan metode pembelajarannya nanti tentu di kelas akan selalu praktek, nggak ada tuh ya teori-teori. Tetap sih ada paling sedikit kali ya, tapi kalau untuk prakteknya yang akan saya utamakan, teman-teman akan saya latih untuk bagaimana sih caranya supaya vokal kita ini bulat, bagaimana sih caranya supaya artikulasi kita ini jelas, bagaimana sih caranya supaya kita menggunakan peralatan perekaman, entah itu di studio ataupun tidak di studio, itu dengan peralatan yang ada tapi suaranya bisa oke dan menggelegar. Lalu nanti akan ada pelatihan untuk editing selama di kelas dan juga cara untuk mixing audio supaya nggak terlalu jomplang. Karena pengalaman saya, kalau teman-teman tidak saya pandu untuk gimana sih cara nge-mixing musik dan juga suara, itu kadang-kadang ngejomplang tapi teman-teman kurang sadar. Oh ternyata ngejomplang ya Kak, giliran kita dengerin bareng nanti beberapa pertemuan ke depan, tahu-tahu suaranya nggak enak. Dan nanti akan ada project teman-teman, lalu teman-teman akan saya minta untuk bikin podcast, terserah podcastnya nanti ingin membahas apa, ada tema yang saya tentukan tapi teman-teman tinggal pilih. Tapi kalaupun memang teman-teman ngerasa, Kak boleh nggak sih temanya saya bikin sendiri, ini temanya, itu nanti butuh approval dari saya. Lalu teman-teman juga saya akan minta untuk membuat iklan audio komersial. Kayak misalnya tadi ya ngomongin Rexona setia setiap saat. Kan nggak bisa ya nanti kalau misalnya kalian mau bikin project iklan Rexona setia setiap saat. Jadi memang ada hal-hal teknis yang benar-benar teman-teman lakukan. Teman-teman nanti juga saya akan minta untuk bikin produksi drama audio. Misalnya teman-teman menceritakan tentang kegalauan anak-anak remaja zaman sekarang, atau mungkin lagi ngetren banget yang namanya mental health gitu kan ya. Teman-teman bisa di situ ada suara kalian yang didramatisir sehingga teman-teman yang ngedengerin walaupun tidak melihat wajah kalian, mereka itu bisa ikut larut ke dalam kisah kalian.
Lalu teman-teman juga harus bikin format audio baru seperti itu. Dan tentunya akan ada studi kasus industri, teman-teman. Saya akan minta untuk menganalisis podcast yang memang sudah ada beredar gitu kan ya. Sekarang ada podcast, udah audio visual pula. Mungkin teman-teman di sini sudah terbiasa nih melihat Deddy Corbuzier yang ngebawain podcast dengan begitu antusiasnya gitu kan ya. Cuma ini nanti kalau kita khusus produksi suaranya saja, jadi nanti akan diupload ke platform Spotify Kelas. Lalu teman-teman juga akan sama-sama kita bahas terkait dengan kampanye audio branding. Bagaimana membranding satu barang, satu item, satu jasa, supaya orang lain tertarik ketika teman-teman ngomong untuk nge-branding tadi kampanyenya. Lalu teman-teman akan saya bantu untuk diskusi tren teknologi audio terbaru, segala aplikasi dan juga peralatan yang akan digunakan. Tentu nanti akan ada dosen tamu saya datangkan, entah itu dari penyiar radio atau penyiar radio internal maupun penyiar radio dari eksternal yang sudah profesional. Dan teman-teman, tentu kita yang namanya suara itu adalah uang kalau menurut saya. Tentu akan ada peluang dan juga tantangan nih di dunia industri kan ya. Tentu kalau teman-teman, Kak, kalau misalnya suara bagusnya penyiar radio, iya bisa juga podcaster profesional ya, announcer, voice over ya kan, artis. Nggak harus penyiar radio. Kalian juga bisa jadi artis walaupun yang dijual hanya suaranya aja. Sekian puluh juta karena sudah tembus di iklan A gitu kan ya. Teman-teman juga bisa jadi audio producer dan juga sound designer. Dan teman-teman, pokoknya nanti satu semester ini saya harap teman-teman benar-benar semangat dan jangan pernah mengeluh ketika saya minta untuk praktek, oke? Dan penutupannya adalah pokoknya intinya saya pengen teman-teman selalu berinovasi dan terus berkreasi gitu kan ya. Apapun yang terjadi pada saat nanti di kelas, pokoknya harus ngomong sebanyak-banyaknya. Kalau video ini kan teman-teman bisa tonton ya, nggak hanya di kelas, tapi di luar kelas ketika mau tidur, ketika lagi makan siang, istirahat dan lain-lain. Tapi kalau di kelas benar-benar kita akan fullkan untuk prakteknya seperti itu. Dan intinya nanti untuk UTS dan UAS harus hasilnya adalah project suara dari teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kan pakai suaranya kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ya disampaikan di grup Telegram ataupun lewat e-learning di Announcing Technique and Audio Content Production. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan kita yang pertama itu aja kali ya. Nanti kalau misalnya kita ketemu di pertemuan berikutnya, saya mau kenal dulu siapa kalian, sudah sejauh mana kalian bikin konten, entah itu visual maupun hanya suara saja. Apakah kalian di sini salah satunya ada penyiar radio dan lain-lain. Pokoknya kita akan ketemu di kelas dan untuk membahas praktek-praktek berikutnya. Julaiha Prabowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.